Tujuan kehidupan adalah hidup dengan berketujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur, perkenalkan nama saya Muhammad Rafael Saputra atau biasa dipanggil R.A.F.E.L. Rafael. Aku lahir di sebuah kota pisang atau yang biasa dipanggil sebagai Kota Lumajang pada tanggal 18 Agustus 2007. 17 tahun hidup di dunia mengajarkan banyak hal tentang kehidupan. Salah satunya ketika aku bersekolah di bangku SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Berlomba-lombalah dalam kebaikan merupakan sebuah potongan ayat dalam Al-Quran yang telah tertanam melekat dalam jiwaku, mengantarkanku untuk terus menjadi pribadi yang kuat, semangat, dan bermanfaat. Tujuan utama pendidikan bukanlah pengetahuan, tetapi tindakan. Merenungi kata-kata Herbert Spencer tersebut membawaku pada keputusan bahwa aku tidak hanya akan berfokus pada prestasi di kelas, namun juga aktif pada kegiatan di luar kelas, mencari pengalaman dan relasi yang mampu meningkatkan potensi diri. Aktif dalam berorganisasi di EPM Semamda Sidoarjo tidak menutupku terhadap prestasi. Selama jenjang pendidikan hingga duduk di bangku kelas 11, baru-baru ini aku memiliki minat terhadap hal berbau teknologi. Dengan rasa semangat dan keinginan tahuan yang tinggi, aku bersyukur diberi kesempatan untuk meraih juara 3 cabang inovasi turnamen robotika Indonesia Piala Ketua MPR RI 2024. Inovasi yang aku buat ialah pendeteksi potensi dan adanya kebakaran hutan serta penebangan liar. Aku juga berkesempatan meraih juara 3 lomba debat nasional ketiga UMSIDA 2024. Hal ini membuat aku terlatih dalam logika dan kerangka berpikir, serta menuntut aku berpikir kritis dalam menghadapi suatu masalah dan situasi yang ada. Gold medal dalam lomba karya ilmiah remaja yang diadakan IDWASPO tahun 2023 juga berhasil aku peroleh. Bahkan, timku mendapat penghargaan khusus yakni MYSO Award atas inovasi yang kami ciptakan, yakni lip balm sebagai penekan adiksi rokok. Dengan kemampuan public speaking dan berbahasa Inggris, aku mampu meraih English Speech Special Third Winner pada ajang kompetisi MICO Festival 2023 tingkat Jawa Timur. Saat di bangku SMP juga, aku pernah meraih harapan 2 lomba menulis esai se-Kabupaten Sidoarjo pada ajang FLS MGMP Bahasa Indonesia 2022. Serta pernah meraih harapan 2 lomba kreasi video pendek Hakordia 2020. Dengan segala aktivitas ini tidak menghalangiku untuk terus berprestasi di kelas. Aku pernah meraih peringkat pertama paralel di SMP Sandaca di Sidoarjo pada tahun 2023. Dan alhamdulillah aku masih mampu konsisten dengan peringkat ketiga saat ini. Saat aku berada di bangku kelas 10, aku berkesempatan mengajak teman sekelas aku ke Panti Asuhan dalam rangka kegiatan bakti sosial profil pelajar Pancasila. Pelajaran hidup aku dapatkan setelah melaksanakan kegiatan tersebut. Pentingnya kepedulian, menghargai, kebersamaan, menerima, dan bersyukur adalah 5 nilai utama yang aku dapatkan. Aku dari dulu sangat suka dengan hal-hal berbau videografi ataupun fotografi. Hal itu membuat aku sempat menjadi ketua bidang fotografi OSIS saat aku berada di bangku SMP. Kecintaanku kepada 2 hal itu terus membuatku ingin mengembangkannya lebih jauh lagi. Bahkan hal ini juga membuatku menjadi gemar untuk mempelajari cara membuat poster digital ataupun editing video. Seiring aku bertambah dewasa, aku menjadi sadar betapa hebatnya kekuatan kata-kata. Hal ini membuatku yang dari awal jatuh cinta dengan public speaking menjadi semakin jatuh cinta lebih dalam. Membuatku ingin terus mengembangkan skill public speaking karena aku gemar melatih dan mengasah kemampuan berbicara. Oleh karena itu, aku sering menjadi pembawa acara pada event-event di sekolahan, berpidato dan juga berdebat. Jawa Timur. Tapi tunggu sebentar. Sepertinya terlalu jika aku ke Jawa Timur. Bagaimana kalau Lumajang? Lumajang, sebuah kota pisang yang terkenal dengan Gunung Semerunya sebagai gunung tertinggi di Pulau Jawa ialah tempat di mana aku dilahirkan. Makanan yang membuat aku selalu teringat ialah sego kelor, di mana warna hijau pada nasinya sangat ikonik. Bahkan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang menetapkan sego kelor sebagai makanan khas Kabupaten Lumajang pada tahun 2019. Lumajang juga memiliki tarian tradisional yang luar biasa indah, yakni Jaran Kencang.
Pada tahun 2015, Jalan Kencak diresmikan menjadi warisan budaya tak benda milik Lumajang karena dibuktikan dengan ditemukannya relief kuda berias di Candi Kedung Sari, Desa Kedung Moro, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang. Itu Lumajang. Lalu, bagaimana dengan Sidoarjo? Sidoarjo, sebuah kota delta yang terkenal akan semburan lumpur lapidnya, ialah tempat di mana aku dibesarkan. 17 tahun hidup di Sidoarjo membuatku terikat dengan kota ini, tak terkecuali dengan budayanya. Di alun-alun cernya kita dapat melihat adanya Monumen Jayandaru, yakni sebuah ikon udang dan bandeng yang menjadi ciri khas kota Sidoarjo. Monumen ini melambangkan keberuntungan serta kemakmuran. Tak hanya itu, ada juga makanan khas Sidoarjo yakni lontong kupang. Lontong kupang merupakan makanan irisan lontong, kuah kaldu, dan daging kupang yang menggugah selera. Tarian-tarian di Sidoarjo ada banyak sekali, seperti tari Udang Windu, tari Banjar Kemuning, dan juga tari Cokronegoro yang diciptakan oleh seorang seniman besar asal Sidoarjo, yakni Munalifata. Bahkan, saking besarnya peran beliau, Dewan Kesenian Sidoarjo mengadakan Festival Seni Munalifata tahun 2022. Festival ini menampilkan berbagai seni budaya dan juga penghargaan kepada 5 seniman dan budayawan Sidoarjo berprestasi. Melihat keanekaragaman yang sangat banyak dari 2 kota saja, kita dapat membayangkan betapa beragamnya, besarnya, banyaknya, megahnya budaya-budaya yang ada di Jawa Timur. 2 kota tersebut tentu belum bisa mewakilkan keseluruhan budaya yang ada di Jawa Timur. Tapi yang paling penting ialah bagaimana kita bisa menghargai seluruh perbedaan yang ada dan tetap menjadi satu kesatuan Pancasila. Karena perbedaan bukanlah pembeda, namun pemersatu. Seperti semboyan kita, yakni Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bersekolah di SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi saya. Hidup berdampingan dengan teman-teman yang luar biasa serta guru-guru yang luar biasa membuat saya memperoleh pengalaman serta wawasan yang luar biasa pula. Karena Semamda mempunyai banyak sekali program-program yang mendukung minat serta bakat siswanya, seperti kelas internasional, di mana itu adalah kelas di mana saya berada. Lalu ada kelas coding, kelas takfid, kelas boarding, dan juga ada program student exchange. Karena Semamda menerapkan konsep holistic education di mana siswa tidak hanya berfokus pada pembelajaran umum, namun secara keseluruhan. Karena itu, banyak sekali EXO di Semamda yang terbang sampai ke tingkat nasional, bahkan internasional seperti Semamda Voice atau Paduan Suara, Rekto atau Robotika, Karya Ilmu Remaja, dan masih banyak lagi. Secara fasilitas, Semamda juga dikalah. Terdapat air isi ulang, di mana secara tidak langsung kita bisa bebas dari lingkungan plastik. Terus juga ada perpustakaan modern, membayarkannya dengan QRIS, serta smartboard, dan lain-lain. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. Merupakan sebuah nilai yang aku buat dan aku tanamkan dalam kehidupanku. Tak perlu takut gagal akan percobaan, karena masih banyak kesempatan yang menanti percobaanmu. Setiap manusia memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda. Tinggal bagaimana cara kalian menggunakannya. Nah, kalian lewatkan ataupun pergunakan. Prestasi bukan hanya sebatas trofi ataupun medali, namun sebuah proses di mana kita terus berkembang menjadi manusia yang kuat, semangat, dan bermanfaat. Dan jangan lupa berlomba-lomba dalam kebaikan. Saya Muhammad Rafael Saputra, siap menjadi bagian dari Duta Pelajar Putra SMA Award 2024. Sampai jumpa dulur.